Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang RS232 interface atau antarmuka RS232. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andi Bagus Ramawan, NIM 013. Tujuan saya menjelaskan kali ini adalah untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah perangkat antarmuka yang diampu oleh dosen Pak Franky Chandra. Langsung kita masuk ke slide berikutnya. Main topik yang akan saya bahas kali ini terdiri dari 4 main topik. Yang pertama itu ada pengertian dan juga fungsi. Kemudian yang kedua itu terdapat karakteristik sinyal listrik atau tegangannya. Kemudian yang ketiga itu karakteristik interface mekanik, itu konektor. Kemudian yang terakhir kelebihan dan kekurangan dari RS232. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Sebenarnya apa sih RS232 interface itu? Nah, antarmuka RS232 atau RS232 interface ini merupakan standar dari EIA atau Electronic Industries Association untuk pertukaran serial biner data antara dua perangkat. Nah, biasanya kita juga sering menyebut ini dengan jalur I/O atau input output. Nah, kemudian fungsi dari RS232 ini adalah untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lain, atau biasanya peralatan standar yang menyangkut komunikasi data antara komputer dengan alat-alat pelengkap komputer. Perangkat lainnya itu bisa seperti modem, mouse, cache register, dan lain sebagainya. Kemudian untuk konektor yang digunakan itu umumnya adalah DB9 atau DB25. Untuk DB9 itu biasanya buat mouse, modem, cache register, dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk DB25 itu biasanya untuk konektor joystick pada game. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, ini adalah karakteristik sinyal listrik atau tegangan. Penentuan karakteristik sinyal ini ditetapkan oleh EIA, yaitu Electronic Industry Association. Ini yang pertama adalah sebuah logika 0 atau disebut space. Nah, ini tegangannya biasanya dari plus 3 sampai dengan plus 25 volt. Kemudian untuk logika 1 yang biasa disebut sebagai mark, itu tegangannya di antara minus 3 hingga minus 25 volt. Kemudian daerah tegangan antara plus 3 hingga min 3 volt itu tidak didefinisikan karena daerah tegangan tersebut tidak memiliki level logika pasti, sehingga harus dihindari. Kemudian level tegangan yang di bawah minus 25 volt atau di atas dari plus 25 volt itu juga harus dihindari karena bisa merusak line driver pada saluran RS232. Kemudian untuk arus hubung singkat rangkaian tidak boleh melebihi dari 500 mA. Kita masuk ke yang berikutnya, itu ada karakteristik interface mekanik atau konektor. Nah, peralatan yang digunakan komunikasi serial ini terdiri dari dua jenis, yaitu DTI dan DCI, di mana DTI atau Data Terminal Equipment itu biasanya adalah komputer atau terminal. Sedangkan DCI adalah Data Circuit Equipment. Biasanya DCI ini adalah modem, TA adapter, plotter, dan lain sebagainya. Kemudian untuk port serial RS232 sempat disinggung di awal tadi, itu ada konektor di type 9 pin atau biasa kita sebut DB9, di mana DB9 ini memiliki 9 pin. Kemudian konektor di type 25 pin itu biasa kita sebut DB25, di mana
mempunyai pin sebanyak 25. Kemudian konektor mail biasanya itu ada di belakang komputer. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu fungsi masing-masing dari pin konektor. Bisa teman-teman lihat di sini. Tadi pin konektor itu ada yang terdiri dari 9 pin, yaitu DB9, dan terdiri dari 25 pin, yaitu DB25. Untuk penjelasan lebih jelasnya, saya sudah menyiapkan tabel. Bisa dilihat tabel berikut ini. Ya, ini adalah fungsi dari masing-masing pin konektor. Bisa dilihat di tabel sebelah kiri. Itu ada pin DB25, pin DB9, kemudian ada singkatan dan keterangannya. Nah, untuk pin DB25 di pin 2 itu terdapat transmit data, sedangkan di DB9 itu terdapat di pin 3. Kebalikannya, di pin 3 pada DB25 dan di pin 2 pada DB9 itu terdapat receive data. Sedangkan untuk request to send pada DB9 terdapat di pin 7 dan pada DB25 terdapat di pin 4. Kemudian teman-teman bisa lihat juga untuk clear to send atau CTS. Pada DB9 terdapat di pin 8 dan pada DB25 terdapat di pin 5. Kemudian pada DB25 dan DB9, yaitu tepatnya pada pin 6, terdapat data set ready. Kemudian untuk pin 7 pada DB25 dan pin 5 pada DB9 itu terdapat signal ground. Kemudian untuk pin 8 pada DB25 dan pin 1 pada DB9 itu terdapat carrier detect. Kemudian untuk pin 25 dan pin DB9 terdapat pada pin 20 dan pin 4 itu data terminal ready. Kemudian untuk pin DB9 pada pin 22 dan DB9 pada pin 9 itu terdapat ring indikator. Dari keterangan-keterangan tersebut, fungsi-fungsinya dapat kita lihat di tabel sebelah kanan. Untuk transmit data itu untuk pengiriman data serial, kemudian receive data itu untuk penerimaan data serial, kemudian request to send ini untuk menginformasikan perangkat bahwa UART siap melakukan pertukaran data. Kemudian clear to send itu untuk memberitahukan bahwa perangkat siap untuk melakukan penukaran data. Kemudian data set ready ini memberitahukan UART bahwa perangkat siap melakukan pertukaran data. Kemudian signal ground itu biasa kita hubungkan ke ground. Kemudian carrier detect itu untuk mendeteksi suatu carrier dari perangkat lain, maka sinyal ini akan diaktifkan. Kemudian data terminal ready ini untuk memberitahukan bahwa UART siap melakukan pertukaran data. Dan yang terakhir, ring indicator adalah untuk memberitahukan bahwa sinyal telah masuk, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan dari RS232 interface. Pada kelebihannya yang pertama itu mudah dalam penggunaannya. Kemudian RS232 juga tidak memerlukan teknik pemrograman yang rumit. Kemudian RS232 juga mudah untuk dipelajari karena sudah umum dalam penggunaannya. Selanjutnya, komunikasi serial ini juga bisa diterapkan untuk komunikasi pada microcontroller. Kemudian untuk kekurangannya,
teknologi ini atau RS232 interface ini terbilang sudah cukup tertinggal. Karena sudah cukup tertinggal, maka kecepatan transfer datanya juga terbatas, yaitu hanya sekitar 20 kbps atau kilobyte per second. Kemudian panjang kabelnya juga hanya sekitar 50 kaki atau kurang lebih 15 meter. Dimana jika dibandingkan dengan teknologi terbaru, panjang kabel bisa mencapai 2 kali lipatnya atau 100 kaki. Kurang lebih jika dikonvert dalam meter itu sekitar 30 meter. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.